كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الكفران كالأمام لا ألا رحمة يكسمها كازمة إن الكبائر في الكفران كالأمام اللهم صل وسلم وبارك عليه بخمسة نكفي بها ربنا المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alal ghaiz wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghil ghaib. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam al maktubi min nuri wajhikal a'la al mu'abbadi daimul baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika wa bismikal a'zam al wahid bi wahdatil ahad al muta'alli an wahdatil kammi wal adad al muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antusolli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa tarhamni minul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran naim wa nuran nazur ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa kita membabar kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Abu Ishaq Ahmad Muhammad Ibrahim An-Naisaburi. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Fatihah untuk kita semua, untuk pengarang ini kitab, ya, saudara-saudara kita juga apapun itu kondisi mereka, semoga mereka diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam hidup mereka, ya. Wa ila hadratin nabi wa ala lukumitin sholihah sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya nabiyyi mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluman wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal muzakarah wa tazkirah wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi futuhal arifin wa alimna ta'wil iftah lana abwaabal khair wa bi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita masih di pertemuan ke-65 ini kita masih membahas tentang kisah di mana Qabil membunuh Habil. Yang punya bukunya cetakan Beirut, buka di halaman 42 paragraf 2 baris di 25, di baris ke-25, ya.
bab 9 di dalam kisah Qabil dan Habil. Yakni Qabilun hina hamilun amanatun gabihi summa khonahu. Yang aku maksud adalah Qabil ketika membawa hamilan, amanatun, sebuah amanat, abihi, ayahnya, siapa itu Nabi Adam, summa khonahu, kemudian si Qabil berkhianat. Qalu, dikatakan falamma qoba Adam ata Qabilun ila Habilun wa huwa fi qanamuhu faqala, ya. Dikatakan falamma. Jadi kenapa kamu Adam ata Qoban tuh gaib, ya nggak ada. Ata ketika ata yakti datang Qabil ila Habil kepada Habil wa huwa fi qanamuhu qala, di dalam dombanya gitu. Di dalam, jadi Qabil lagi di peternakannya, si Habil lagi di peternakannya, didatangin oleh Qabil, ya. Li'aqtulannaka gitu. Lo bakalan gue bunuh gitu. Kamu akan saya bunuh, Anda saya akan bunuh gitu, kata si Qabil terhadap Habil. Qala, kemudian Habil berkata, walam, jangan dong, jangan gitu. Qala, kemudian si Qabil bilang lagi ke Habil, li'anna Allah qabul kurbanaka walam yuqabbil qurbani watan kiha ukhtil hasanai wa ankihu ukhtukal ad-damimah, ya. Ad-damimah maksudnya lebih buruk, ya. Kalau kata Qabil begini, ya, saya akan membunuh kamu, ya Habil, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurbanku dan dia menerima kurbanmu. Yang itu berarti kamu akan menikah dengan saudaraku yang lebih cantik dan aku akan menikah dengan saudaramu Labuda yang lebih buruk. Nggak cantik lah, ini keren, cuman baik doang gitu. Bahasa anak sekarang tuh, bahasa anak 2010-an baik. Dia cantik apa baik? Baik. Bahasanya gitu, ya. Kalau kata, jadi Labuda dan Iklimah lebih cantik Iklimah gitu, ya. Karena Labuda ini lahirnya sudah di muka bumi gitu, ya, di kajian yang sebelumnya. Fa yatahaddatsun nas annaka khairun minni wa afdalu, ya. Maka ceritakanlah pada para manusia, kata Qabil begitu kepada Habil, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku dan lebih utama. Itu kan maumu gitu katanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa itfakhira waladika ala waladi faqala lahu Habil. Karena sebenarnya lo itu bontot gitu kalau bahasa Betawinya gitu. Karena sebenarnya kamu ini anak terakhir atas kelahiranku, ya. Kalau kata Qabil pada Habil gitu. Kemudian si Habil bilang, lah salah gua apaan? Wa ma zanbi gitu. Wa ma zanbi. Nah, ini Allah monumentalkan kisah ini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 27. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya. Salah gua apaan gitu kata Habil. Lah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal orang-orang yang bertakwa gitu katanya. Kata si Habil gitu, ya. Ini emang agak aneh, ya. Orang kan namanya qabul diterima, ya. Allah ini ada maksud nih. Qabul tapi enggak dikabul gitu, ya.
Ini Allah ada misteri gitu. Bayangin aja ya, kenapa kita mungkin yang sudah pertama kali masuk Islam biasa-biasa aja. Tapi pernah gak sih kita mikir gitu, ketika kejadian Hijri Ismail ya, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di anta berantah, gitu, wherever ya, nggak tahu, tanah tandus, nggak ada pohon-pohonan gitu ya, paling pohon kaktus gitu yang nggak bisa dimanfaatkan ya. Cuman kejadian Hijri Ismail gitu ya, bayi yang baru 2 minggu, tendangannya berapa sih ke bumi, tendangannya sekeras apa gitu, tendangan anak bayi gitu ya. Nah, ini saya pengen menyenggol bayi, ntar ada saya di segmentasi Amar Ma'ruf Munkar akan membahas tentang KDRT yang terjadi kepada ibunya dan juga anaknya gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini di segmentasi Amar Ma'ruf Munkar. Ya, ini agama kita ini harus kita perhatiin. Sekeras apa ya, padahal anak yang baru sekitaran 2 minggu itu bisa menendang-nendang bumi sampai keluar air gitu. Hijri Ismail, bir air, bir ali, birma gitu. Kumpul ke air gitu. Ya, afala taqilun, afala tatafakkarun ya. Mungkin secara esensi Allah mau bilang, pokoknya yang penting kalau lu deket sama gua, lu bertakwa, pokoknya lu akan hidup gitu. Sekalipun di bumi yang sangat tandus begitu ya. Dan Mekah sekarang menjadi tempat yang sangat terhormat dan penuh keberkahan gitu ya. Mekah al-Mukarramah. Mekah tempat yang dihormati, yang diagung-agungkan gitu ya. Lanjut. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan lain basota ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadayya ilaika liaktulak inni akhafullahu rabbal alamin. Sungguh ya Habil, ya kata Habil gitu. Seandainya saja ya, jika engkau menggerakkan tanganmu ilayya yadaka litaktulani untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadayya ilaika liaktulak ya, aku nggak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ini akhafullahu rabbal alamin. Sesungguhnya aku hanyalah takut kepada Allah, Tuhan semesta alam gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbal alamin. Lanjut. Ini kemarin saya lagi iseng-iseng main ke Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya tujuannya ada 3 ke situ. Ada ya, MUI harus tegas terhadap kondom gitu ya, penggunaan kondom pada remaja, para pelajar gitu. Tapi alhamdulillah MUI udah tegas gitu. Yang kedua, saya ingin menanyakan aja gitu, kok bisa gitu. Yang kedua, menanyakan marwah MUI di pemerintah. Jangan sampai ulama ini kalah dengan umaro. Ulama itu selalu lebih tinggi dibanding umaro gitu ya. Meskipun apapun kondisinya, tetap ulama itu lebih tinggi dibanding umaro. Kecuali umaronya itu adalah seorang ulama ya. Kalau bahasa Jawanya dulu panoto gumu gitu. Yang ketiga adalah menanyakan teman-teman saya standarisasi dari MUI ke-31 gitu ya. Bentar ya, air penuh, saya matiin dulu air kolam penuh. Lanjut. Nah, ini ya, podcast DIY banget. Nah, podcast diri sendiri bebas. Lanjut ya. Yang ternyata ada 4. Ternyata yang poin keempat saya memang pengen ya, poin ke-1 ternyata bukan poin 4, ternyata langsung ke-1. Saya memang ingin masuk dalam lembaga MUI, yaitu Lembaga Dakwah Pendidikan Akhlak Bangsa, LP, lembaga
lembaga LDPAB, Lembaga Dakwah Pendidikan Akhlak Bangsa. Saya pengen masuk di situ. Cuman kata kiai saya belum waktunya, belum PAW, pergantian antar waktu. Nanti 2027 mungkin atau 2000 berapa sih? Saya nggak tahu tuh PAW-nya kapan. Tapi yang jelas saya mau masuk MUI di bidang PAW gitu ya. Di bidang PAW, di bidang Lembaga Dakwah Pendidikan Akhlak Bangsa. Karena waktu standarisasi di MUI, dari MUI saya tertarik tuh ada, ternyata di MUI ada Banom atau badan khusus lembaga yang mengurusi dakwah pendidikan akhlak bangsa. Ini saya paling demen mengkritik pemerintah gitu ya. Ini emang bidang saya, ini passion saya di situ. Jadi saya mau. Gitu ya. Tidak akan berkumpul sebuah ruh ya, ruh itu berkumpul dengan ruhnya gitu. Mereka akan saling mengenal apabila mereka nyaman, mereka akan berpisah kalau mereka terasa asing gitu ya. Al-ruh undum hujan nada. Tadi saya kesana jauhan. Gitu. Nah, saya masuk nih ke kata Rabbal Alamin. Nah, saya akhirnya main ke perpustakaan. Memang saya sedikit kutu buku orangnya ya. Nggak boleh lihat perpustakaan, pasti saya mampir. Karena saya melihat beberapa tafsir. Gitu. Kemarin, apabila kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin ya, di dalam hadis dikatakan, maka Allah sendiri yang akan menjawab, hamdini abdi. Aku juga bersyukur engkau menjadi hambaku. Makanya sering-sering mendawamkan Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Sering-sering itu hamdini abdi. Allah, kalau kita bisa mendengar, mungkin kita akan pingsan gitu ya ketika Allah mengatakan hamdini abdi gitu. Aku juga bersyukur kamu menjadi hambaku gitu. Kita akan pingsan ya. Kecuali Nabi Musa emang kan kalamullah ya. Nabi Musa itu bisa berdialog dengan Allah. Kalau kita mungkin awal-awal pingsan ya. Siapa yang ngomong? Apakah ini Allah? Iya Allah, ini Allah yang ngomong begitu. Gitu. Ini enggak seperti seseorang gitu ya. Kau kama qali fi maullah. Udah, saya nggak mau bahas Jawa, lanjut. Dia itu kayaknya orang yang pura-pura gitu. Seperti kita husnuzon aja, mungkin beliau wali malamati ya gitu. Lanjut. Qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa itu Abdullah dan Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin. Innal maqatulu kana asyaddu walakinnahu mana'ahu tahrij ay yabsutu ilayya akhihu yadahu. Abdullah bin Umar ini ya, yang Nabi Muhammad doakan Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil ya. Makanya kebanyakan tafsir Quran itu hadis kalau yang klasik itu yang mutaqaddimin pasti qala Abdullah bin Umar, karena memang Abdullah bin Umar inilah yang paling mengerti ya takwil Quran itu sendiri, karena Rasulullah sendiri yang mendoakan kepada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, dia merasa bersedih gitu, kalau dengar cerita Habil dan Qabil dan menjadikannya malu gitu. Mana'ut tahrij, dan dibuat simpel dengan tangannya, main bunuh-bunuh aja gitu. Kalau kata Abdullah bin Umar, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, juga sangat membuat malu, tapi juga sangat tega banget gitu kan. Kok bisa aja gitu, sesimpel itu membunuh orang gitu, kalau kata Abdullah bin Umar gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawa'at lahu nafsahu qatala akhihi faqatalahu." Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya ya. Makanya Syekh Ali Khawas ya
mengatakan barang siapa mengikuti hawa nafsunya bahwa talbisun, maka dia adalah iblis. Makanya kita jangan sampai sesekalipun mengikuti hawa nafsu kita, kecuali nafsu mutmainnah ya, nafsu nariyah, nariyah maksudnya nasi salawat nariyah, nafsu-nafsu yang tenang, nafsu-nafsu yang berapi-api tapi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar begitu. Ayu tatawatu wasada'atahu faqatalahu ya. Seperti nafsunya dan sifat-sifat yang berlebihannya itu, maka terbunuhlah si Habil. 5 qasadun qabilun qatalun habilun zahon fi rusul jibal ya. Kemudian bermaksud qabil membunuh Habil, zahon bermakna melihat ya, maksudnya ada burung gagak, zahon fi ru'usil jibal, di atas puncak gunung, di atas kepala gunung, puncak gunung maksudnya, ru'usul jibal. Summa atahu yauman minal ayyam wa huwa naim. Kemudian datang padanya hari di mana hari-hari yaitu tidur, maksudnya apa nih, meninggal, naim. Farafa'a sahratu fasyaddahu biha ra'asahu famata ya. Maka ditinggikanlah batu ya, saddahon, dan mati gitu ya, maksudnya, dan ditaruhnya di kepalanya Habil di batu, kemudian mati gitu ya. Tadi awalnya katanya tidur, hari selanjutnya adalah harinya begini ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atahu yauman minal ayyam wa huwa naim. Datanglah hari di mana hari-hari selanjutnya dia tidur, maksudnya meninggal begitu ya. Kemudian ditaruh tuh palanya di atas batu sama Qabil. Waqala Ibnu Jurayj. Kemudian berkata Abdullah bin Jurayj, 5 yadri lam yadri, 5 yadri sama aja bisa. Qabil kaifa yuqatil ahahu. Bagaimana mungkin ya tidak sadar Qabil membunuh saudaranya Habil. Fatamassalu lahu iblis ya. Ini seperti mencontohkannya kepadanya iblis. Wa hauza-ta'ir fawadu'a ra'sahu ya. Ya, ini kemarin iblis sudah pernah membunuh sebuah burung. Di kajian kita sebelumnya, iblis itu pernah membunuh burung ini ya, burung apa tuh? Burung phoenix, burung apa sih, burung yang bagus banget, bulunya banyak itu. Burung phoenix, semacam burung phoenix. Burung phoenix kan burung api ya di neraka gitu. Itu kan burung phoenix itu burung apa ya, bahasanya burung Israelian, maksudnya bukan dongeng. Burung literatur orang-orang Yahudi. Burung phoenix, burung itu burung apa sih kalau cendrawasih, burung yang makannya banyak, musuhnya panda itu loh, musuhnya panda, burung apa sih, saya kok jadi lupa sebenarnya ya, burung itulah ya. Di kajian sebelumnya saya udah pernah bahas itu, kemudian dibunuh gitu burung itu, padahal itu sebagai syarat iblis untuk masuk ke dalam surga gitu. Ala hajar summa sadoha bihajar akhi. Kemudian beda lagi nih. Wa ahus toir wa dua ra'sahu ala hajar summa sadahu
dihajar akhor sampai dengan akhir. Ini burung gagak ya, kembali ke burung gagak. Hari burung gagak. Ini satu, ini pentingnya mempelajari ilmu alat ya. Kita satu kalimat tapi kita harus mengerti objeknya mana gitu. Mulai ke siapa, mudhof ilainya kemana gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kemudian Allah mengutus gagak tadi ya, karena dilihatnya tadi di ujung itu ada sebuah gagak yang menggali-gali gitu sampai kemudian itu memberikan ilham kepada si Qabil untuk menguburkan Habil. Wakana li Habil yauman kutilu isruna sana ya. Pada hari itu si Habil meninggal dalam umur 20 tahun gitu bahasanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya rasa cukup dulu kajian kisah Anbiya karena kenapa ini terlalu banyak ayat Quran. Sedangkan gunung saja itu tidak mampu menerima wahyu dari Allah ya. Dia akan hancur. Gunung akan hancur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan berpecah-pecah gitu. Berkeping-keping ya. Nah ini Quran juga diturunnya secara mutawatir. Jadi saya kenapa nggak bisa banyak? Karena ini terlalu banyak kalimat-kalimat yang harus didalami secara makna gitu. Saya harus malaka gitu. Saya harus menguasai kalimat ini gitu. Ya saya rasa cukup untuk hari ini tentang bab ke-9 di dalam kisah Qabil dan Habil. Mari kita lanjutkan kepada segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau ngebahas amar ma'rufnya dulu ya. Kemarin baru aja rame, bukan kemarin, belakangan ini, 2 hari ini, sehari ini rame seorang selebgram. Kenapa dia rame? Karena dia selebgram gitu ya. Ya makanya nggak salah pemerintah sekarang di antara kehebatannya membangun sebuah ibu kota, ya dia ngajak selebgram. Itulah kehebatannya selebgram gitu ya. Padahal di ibu kota itu banyak terjadi penggusuran yang belum rapi gitu ya. Ini saya berdasarkan data ya bahasanya. Ya. Di dalam pasal 28 semua orang berhak menyampaikan pandangan secara lisan maupun tulisan gitu ya. Lanjut ya. Makanya si orang yang tidak perlu saya sebut namanya itu menggunakan selebgram gitu ya. Ya kita kepada poinnya ya. Jadi selebgram ini mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Saya akan memberikan pandangan saya. Silahkan kalian memilih sendiri untuk kalian karena yang tahu diri kalian adalah diri kalian. Man arafa nafsa arafa rabbah gitu ya. Siapa yang tahu dirinya maka mengenal Tuhannya gitu. Ini saya hanya memberikan pandangan ya. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Nabi SAW mengeluarkan hadis. Dia mengatakan pada para sahabatnya, sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Nabi itu bilang gitu ya. Nabi itu yang bilang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Nabi Muhammad SAW bilang ya, sesungguhnya Allah, ini hadis ya tapi sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan cerai begitu ya, perbuatan cerai ini tolong kalian
kosongin kelas dulu. Silahkan kalian mengambil tafsirnya sendiri ya nanti sampai akhir. Saya hanya memberikan pandangan. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadis, istri yang soleha ya, sekalipun dia tidak dinafkahi, disakiti seperti selebgram tersebut ya, seandainya dia bersabar dan ridho meninggal dalam keadaan dia taat dan patuh ya, sami'na wa ta'na terhadap suaminya, maka pintu surga mana saja bebas dia masuki. Ini bukan dalam rangka saya pro, disclaimer ya, saya tidak pro terhadap ADART gitu, ADRT. Karena kan tadi saya bilang Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya gitu. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan keluargamu. Lanjut ya. Nah, Nabi Muhammad juga mengatakan ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. La yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal abdi summa yujamihuha fi akhiril yaum ya. Jadi sungguh sangat aneh kata Nabi. Istrinya itu seperti budak gitu ya. Kalau pagi bahasanya gitu, pagi dia pukulin, malam ditidurin gitu. Makanya di zaman Rasulullah nggak ada budak yang dinikahin. Budak itu ya jadi budak itu dinikahin ya. Kalau mau, karena nggak mungkin Tuhan melahirkan Tuhan, nggak mungkin. Makanya budak dinikahin dulu, baru budaknya merdeka, baru dinikahin gitu ya. Jadi kata Nabi ini sangat aneh, kok orang dipukulin tapi besok malamnya ditidurin gitu ya, kata Nabi nih. Di hadis yang lain juga sama gitu. Tidaklah malu orang yang memukul istrinya. Ini dari Abdul Razak ya, riwayat Abdul Razak dari Imam Bukhari. Nabi ini bilang gini, untuk alasan apa kamu masih memukul istrimu padahal kamu masih menggaulinya gitu. Katanya begitu kata Nabi. Sedangkan di dalam riwayat Imam Abdul Razak ya, dikatakan tidaklah malu orang yang memukul istrinya di awal hari lalu menggaulinya gitu ya. Sama kayak tadi, kayak dari Imam Bukhari. Kayak gitu orang aneh ya. Padahal suaminya gila, kita semua tahu ya, itu anaknya baru lahir, anaknya juga kena lagi tendang gitu. Ya adalah meskipun senggol-senggol tipis gitu. Ya ini saya terserah kalian gitu ya. Saya tidak mau panjang lebar debat kusir. Yang intinya pandangan ini saya berikan kepada kalian gitu ya. Yang jelas Allah memudahkan gitu. Kata Nabi juga memudahkan, yu'asiru wala tu'asiru ya. Tetapi di dalam ayat Quran ya, Quran surat An-Nisa ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kulla min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakimah ya. Jika keduanya bercerai-berai, maksudnya pisah, bercerai, talak, maka Allah akan memberikan kecukupan. Yughnillahu kulla min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakimah. Sesungguhnya Allah sangat teramat luas rezekinya gitu. Lagi maha bijaksana gitu ya. Jadi kalau orang yang cerai itu Allah akan penuhi, akan memberikan kecukupan kepada suaminya maupun kepada istrinya gitu. Nah kalau saran saya ya, saya nggak menyarankan, silahkan kalian menggunakan cipta rasa dan karsa kalian gitu ya. Jadi saya bebas-bebas aja hidup mereka, kecuali orang itu datang kepada saya akan memberikan pandangan saya. Yang tadi bukan pandangan tinggi, bukan. Tadi itu hanyalah referensi agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Faqad mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mengambil hikmah, sesungguhnya itu adalah kebaikan yang teramat banyak gitu ya. Lanjut ke segmentasi nahi mungkar ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saya tidak membawa nafsu saya ya.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jadi orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya ini ya, dia kan emang orangnya suka drama ya. Saya tidak mau menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ya ntar kita lihat aja omongannya dia. Pokoknya template kita sudah paham ya template dia. Apabila dia mengatakan A, maka kelakuannya B. Maka kelakuannya mending di Z. Gitu. Sangat berbanding terbalik jauh. Maka ada sebalikannya gitu ya. Dia mengatakan kalau istana yang ada di Bogor maupun di Jakarta itu peninggalan Belanda gitu ya. Dia bilang dia orang Jawa gitu ya. Dia bilang dia orang Jawa. Dia nggak menggunakan falsafah Jawa gitu. Hanya untuk mementingkan pemikirannya gitu ya. Hanya untuk mengunggulkan usahanya yang nggak jelas ya. Investornya nggak ada ya. Bahkan Indonesia sudah dijual 190 tahun gitu ya. Investornya udah nggak ada. Si orang yang tidak perlu disebutkannya malah dibilang ini rasa Belanda gitu. Padahal Sunan Kalijaga mengatakan ing mangun karso sun tulodo ing memaning hayuning bawono tut wuri handayani. Kalau kamu di depan maka kamu harus narik gitu. Kalau kamu di tengah maka kamu harus menggandeng. Kalau kamu di belakang maka kamu harus mendorong gitu. Ya kan Jokowi misalnya cuma nyari kesalahan orang yang dari dulu gitu kan. Stop lagi. Kesebut namanya. Ya udah nggak apa-apa juga lagi kan nggak ngaruh juga gitu. Kayak gitu ya. Ini orangnya ya udahlah udah mau selesai juga gitu. Semoga aja dia ya dia aja nih sendiri si yang tadi keceplosan itu saya sebut namanya saya malas sebut nyawanya gitu. Dia aja beli rumah bukan di IKN gitu. Malah dibeli rumah di Solo. Katanya akan ya saya semua udah tahu saya nggak mau bahas masalah orang-orang Kalimantan tidak boleh menonton langsung gitu ya. Nah ini memang masih gambling ya, masih glampis, masih ini masih teramat berantakan besok tuh bagaimana ya terlalu memaksakan untuk put RI di IKN gitu ya. Kalau saya jadi presiden saya itu nggak akan saya jadiin IKN, saya akan jadikan sebagai lawannya dari Persatuan Bangsa-Bangsa begitu ya. Yang paling parah adalah ini nih, kita kan demokrasi udah mulai runtuh ya. Jokowi udah membuat dinasti ya kemarin dia MA dia tuh orangnya emang sombong dan jumawa ya gitu. Seolah-olah dia bisa mengatur hukum, padahal hukum sama di dalam pasal 28 itu kedudukan orang sama semua di mata hukum ya. Pasal 29 juga gitu ya. Pasal 29 ya sama lah Pak. Pokoknya masih dari dalam Undang-Undang 45 itu 28 29 itu sama kebebasan berpendapat maupun kebebasan mendapatkan pendidikan ya, pekerjaan yang layak ya, posisi jabatan di pemerintahan yang layak sama itu masih sama poinnya sama 28 29. Nah ini nih saya mengatakan Jokowi sangat tidak demokratis gitu ya. Kenapa? Karena paskibraka yang berjilbab disuruh copot gitu. Padahal negara di pasal 29 itu sudah menjamin setiap orang memeluk kepercayaan agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing gitu. Nah, negara menjamin, negara bukan pemerintahan menjamin. Begitu. Nah, besok HUT RI ke berapa itu ya? Saya nggak tahu ya. Dari 45 tahun ini 1945 ke sekarang si kocak ini nggak usah dibahas ya. Si kocak ini nih paskibraka yang berjilbab dilarang ikut. Gitu. Ini kan aneh ya. Udah negara turun populasi Muslim Indonesia yang tadinya digaung-gaungkan Muslim terbanyak sekarang menjadi 85%. Dulu kan hampir 90% gitu ya. Sekarang menjadi negara Muslim terbanyak kedua setelah Pakistan. Ternyata di negara Muslim terbesar sendiri orang yang menganut asas Islam ya tidak boleh menggunakan kepercayaannya di dalam paskibra. Ini pelanggaran berat ini, pelanggaran HAM berat. Ya, menurut saya ini HAM sih, hak asasi manusia di dalam melakukan
kepercayaannya gitu ya. Ini jahat sih. Ya udahlah, memang kemampuan saya sampai segini ya. Toh saya sudah menyampaikan ya, meskipun itu adalah di level kedua, bukan di level terakhir ya, dengan muka asem gitu ya, dengan hati membenci. Saya juga sebenarnya juga dia berada di level iman ke level pertama, yaitu mengajak maksulkan Jokowi, tapi besok Jokowi udah mau maksul gitu ya. Yang terpenting si Baraka Ciprut ini ya tidak membuat kegaduhan lagi. Masalah politik Golkar ya kita sebagai seorang Islam ya, kita membaca salawat akhir zolimin di zolimin. Salawatnya Syekh Ja'far Shadiq begitu ya. Salawatnya Syekh Ja'far Shadiq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya itu saja, lebihnya dari saya dan lebih banyaknya lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton kajian saya. Semoga apa-apa yang kita lihatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, dan kita dengan menonton ataupun dengan menghadiri kajian-kajian di tempat lain, semoga itu menjadi salah satu kartu free pass to the enter the heaven, the paradise. Gitu ya, menjadi kartu kita sebagai bukti kita, sebagai garanti, sebagai garansi, sebagai garansi kalau kita bisa mengklaim ya pada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya, kalau kita adalah pengikutnya di akhir zaman dengan menghadiri kajian-kajian siapapun itu yang memberikan kajiannya ya. Meskipun saya sendiri selalu menganjurkan jadilah Muhammad itu sendiri, jangan menyusahkan Nabi Muhammad, tapi jadilah kalian panitia di hari kiamat, yaitu panitia yang membantu para ahli baiti Rasulullah di Telaga Kausar gitu ya. Ayat Qur'annya, la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahu rahmanu wa radiyallahu qawlah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati uqdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alik bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.